Ini bujuran jangan tertawa-tawa. Ampih itu penyarikan kurang tenang. Asal yakin aja. Itu amalan tuh yang penting yakin kalau. Bu tenang aja Bu, pian ada juga amalan supaya laki kada layau. Enak kada. Nah. Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi apa ujar sidin? Ada 4 macam sifat turfa'ul abdu ila a'li darajat, akan diangkat derajat orang itu setinggi-tingginya, wa in qalla ilmuhu wa amaluhu, biar amalnya sedikit ilmunya sedikit tapi mempunyai 4 sifat, orang itu pian akan diangkat kemuliaan derajat di sisi Allah. Pertama apa jar sidin? Orang itu bersifat al-hilmu, yaitu sifat hilim. Tahu sifat hilim? Sifat hilim itu Pak Ayah lambat marah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun disakiti kada sarik. Nabi kalau masalah pribadi disakiti, dicaci, Nabi kada sarik. Tapi kalau masalah agama, maka Nabi lah orang paling terdepan untuk membela agama. Jadi munnya orang tuh hidup penyabar nyaman. Kita Pak Ayah sabar menghadapi dunia, sabar menghadapi anak, sabar menghadapi bini pamamayan. Tenang aja. Pian Bu Ayah mau urus laki, sabar-sabar. Jangan bamamai terus setiap subuh bamamai. Mengulahkan banyu iya pam kakalinting, tapi muntung sambil mamamai laki. Bangun-bangun aja lagi pengulirai ya. Mengkaya sawah lingkur. Pantas saya aku bahari pian hendak meminang aku dapat firasat kada baik. Aku aja bermimpi dililit sawah. Rupanya piang nih pang sawahnya aja. Kan laki dipadahkan sawah, tapi setiap malam maragap sawah. Kan bungolnya laki padahkan sawah, tapi setiap malam maragap. Jangan pian bagus-bagus ujar laki, aku gin dapat firasat kada baik juga waktu hendak melamar. Firasat apa aja? Di patok ular kobra. Rupanya kau nih pang kobranya aja laki. Bememai aja setiap hari. Itu ngarannya kada penyabar. Orang sabar insyaallah disayang Tuhan. Innallaha ma'as sabirin. Orang sabar itu Allah sungguh bersama orang yang sabar. Sabar kita menghadapi anak, sabar kita menghadapi bini. Pian boy, sabar menghadapi laki. Jangan penyarikan laki. Hati-hati boy. Akhir zaman banyak orang durhaka dengan laki. Hati-hati. Pian sebelum kawin surga bawah telapak kaki umat pian. Tapi setelah pian ijab kabul dengan laki pian nih, surga itu kuncinya di tangan laki pian. Amun laki pian kadang beri kunci, bapa pian masuk surga. Nah, maka sayang-sayang dengan laki. Pian mau urus laki nih, cukuplah menjadi ladang amal. Tidaklah seorang wanita, seorang bini mengulahkan banyu 1 gelas air teh dengan hati yang ridha, maka sungguh 1 gelas air teh itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Segelas saja. Bayangkan mun pian ulahkan sedrum. Coba esok ulahkan sedrum. Banyak tamain ke are-are itu gonya. Ya memadamkan api neraka itu Bang. Tapi mengolah banyak sambil memamai itu bukan memadamkan api neraka, malah menyalakan api neraka. Jangan harap dengan laki bola, sayangi laki. Ini laki bebungulan, kayak apa hendak ada bebungulan hari-hari dimamai. Coba romantis. Pian lahulah dengan Khadijah, Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Sayyidah Khadijah tuh saking sayangnya dengan Nabi, baca dalam manaqib Sayyidah Khadijah. Tatkala Nabi dikucilkan, siapa yang mendatanginya? Khadijah. Tatkala Nabi ingin disakiti, siapa yang di depan membela? Khadijah. Tatkala Nabi dihina, siapa yang memuji? Khadijah. Siapa yang mengantar makanan ke Jabal Nur, ke Gua Hira yang begitu tinggi? Siapa yang sanggup naik ke atas seorang perempuan? Adalah Khadijah. Kenapa? Saking cinta dan sayang kepada Rasulullah. Berjuang bukan sekedar harta, nyawa rela dikorbankan hanya untuk suami. Mengkawa itu barang kita mau umpati. Jangan laki hari-hari dimamai. Laki amun rancak dimamai itu ujar kekanakan wayah ini ibarat HP itu hang. Kada tahu hang bebungulan. Kada tahu bebungulan tatambukan.
Mau kada tahu betambukan baborengan. Nah, apalagi ya kan? Kasihan laki datang begawi dimamai. Orang laki hendak begawi itu buai, nah siapkan makanan. Laki makan dihadapi. Jarang wayah ini ada bini menghadapi laki makan. Senonoh menghadapi sambil memamai. Yang ada kena menghadapi laki makan kucing aja seikong ongkong. Orang mun beadab, nah dikautkan nasi kapan perut, nah disuapi. Yang hendak kopi kah, yang hendak apam kah, yang hendak tapai kah, nyamannya bini kayak ini, tapi sayang kada ada lagi. Nah laki hendak maiwak mencari hundang, yang salam dulu yang ai, cium tangan laki, nah cium pipi kanan, cium pipi kiri, bepandir pulang. Hati-hati dalam mencari hundang yang ai, ulun takutan pian tercabur ke banyu, mun mati kemana harus aku mencari ganti. Duit terakhir, hundang terakhir, yang penting pian datang dalam keadaan selamat. Cium pulang pipi kanan pipi kiri, yang asalnya begawi 2 jam cium 2 hari hanya bulik sedin. Semangat begawi. Nih aku mewakili laki-laki hari ini. Laki pian hendak kayak bepandir cuma kada wani. Naka di sini. Apa salahnya? Aku kan menyuruh mencium laki. Mencium laki itu berpahala. Yang berdosa itu mencium laki tetangga. Cium tangan laki sama dengan mencium hajar aswad. Pian jangan mencium hajar aswad ke Makkah aja kada suah. Mungkin ada suah ke Makkah. Hajar aswad yang di rumah tuh dicium. Hajar itu taulah artinya. Hajar itu buai batu, aswad itu bebilem. Arti batu yang bebilem. Nah, mau ada laki bebilem. Nah, itu yang hajar aswad teh. Sallallahu Nabi Muhammad, ya kan? Ayo sayang-sayang dengan laki. Nah itu bebinian, kada adil juga, mun kada lakian juga. Pak, bujur kada bu? Oh bini siapa kata? Bu, apa? Kita sudah tahu begaduh malampir, begaduh orang pamamayan. Jangan ketujuh mau ulah bini sarik. Ini kada salah bini, salah seorang. Seorang tuha sudah umur 70 masih aja bedum di gerdu. Jam 2 hanya bulik. Kayak apa kada malampir di rumah tuh amok. Itu kan salah kita. Kadang lelaki ini egois, mantang-mantang begawi, kadang-kadang bepandir. Kenapa? Uyuh kan begawi di rumah. Mung kada kita berhuruf, kau cari duit, aku di rumah. Harap muha, cobai begawi di rumah. Aku mana tahan mau urus anak buruai ulun paling 10 menit kada aku sanggup. Bini seharian semalaman mau urus anak, maka gawian kada mau habis. Binian tuh gawiannya pai enteng, tapi kada mau habis sampai kiamat kurang 2 hari kada habis. Bujur kada bu? Nah bujur kalau aja bu. Pian fakta ini pian. Orang kalau bangun subuh yang pertama bangun siapa? Ibu-ibu. Pian bu amun terbangun kemana menuju? Ke dapur. Ke dapur bapak bu memasak, mau olah banyu. Kita nah masih aja kangkang buring. Pas bangun nah kanya nyamanan minum kopi beruku pulang. Ada tahu-tahu muha. Bini nah betapas. Berjamur kada karasaan tengah hari-hari. Sampai itu parang ulah lauk makan kada karasaan maghrib hari. Kan kada taguring kada kasihan kita tengah hari maka guring kanya nyamanan sampai isya kada guring. Iya mun kada baanakan halus, amun baanakan halus kada kawa guring menyusui anak tu pulang. Kita maka mengahor guring di higa. Nah menyusui anak 2 jam menyusui anak hanya taguring 5 menit taguring takajut melihat anak yang menyusuhan tadi bersingut. Pas menyintari astagfirullah antamen anak kayak aku teh hatu weam kaya bakasam jarangnya lihat aku sasingut rupanya abahnya bungolnya menyusi yang bersingut tuh pulang sampai subuh kada guring pulang bini kada kasihan lah kita dengan bini pak. Makanya mau hendak melihat bini itu kasihan hati, lihat bini lagi inya guring tenganga keuyuhan pasti hati kita kasihan. Bini tenganga keuyuhan apalagi sambil mengaruh ilun kelotok katak lihati. Aku rancak melihat bini. Ya Allah yang jaku kasihannya ikam mau urus anakku, mau urus bajuku, mau urus pakaianku. Di situ kita tuh pian kada hendak lagi bebini, kada hendak lagi mendua. Tapi jangan melihat muhanya lagi bemamai. Namun melihat muha bini lagi bemamai, situ sini kita hendak bebini pulang.
Nah, ulun beri amalan, baik. Ini kita aja lah. Amun bini itu penyarikan, amun inya guring, tarakan muntung pian, baca Al-Ikhlas 3 kali, jangan bernapas, tarik napasnya. Hai, ini bujuran, jangan tertawa-tawa. Ampih itu penyarikan, kurang tenang. Asal yakin aja. Itu amalan tuh yang penting yakin kalau baca Qul huwallah 3 kali, jangan bernapas, terakhirnya hanya tarik. Gitu. Ngomong kawa sebelum guring suruh lu bini itu bersikat gigi gitu. Lalu kita nere yang siup. Dan mengamalkannya jangan malam ini. Karena ingin dengar. Ada bakalan orang nih guring berdahulu malam nih. Bu tenang aja Bu Aipian, ada juga amalan supaya laki kada layau. Enak kada? Nah kada hendak. Tahun gen. Bacakan inna anzalna, amun laki guring tempelkan tangan kanan pian ke dada kiri, minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah tetapkan hati laki ulun hanya semata-mata untuk mencintai ulun, karena yang menjaga hati adalah Allah, maka minta dengan orang yang menjaga hati. Bacakan hak, survei membuktikan. Datang orang di pengajian ulun, guru laki ulun layau janda, bacakan mahaji juga inna anzalna, seminggu sidin bacakan, datang ke rumah, alhamdulillah kayak apa mahaji ampih ke laki pian banget guru aja. Nah, Joko kada mancur ngene. Joko tambahi lagi 40 hari. Amalan tuh 40 hari yang mujarab. Inggih guru wae. Baca 40 hari, datang pulang ke rumah. Kayak apa Mah Haji? Ampih kah? Inggih guru wae. Alhamdulillah laki ulun kawin sudah dengan janda itu jar. Mah Haji Joko ganti aja, jangan inna anzalna, ganti apa guru? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mai kelawasnya nih setelah 3 nah dikit lagi kembali kepada topik pembicaraan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Dardir orang bahari guru lah baca Dardir sampai habis guru leh. Ulun ingat arwah abah jabah ulun tuh kami bahari baca Dardir nih mun bulan Rajab kami membaca begiliran bakaliling baca Dardir. Jadi Yesidin dari habis Isya sampai jam 1 malam. Joko nyamet abah amun ulun berceramah enggak itu bahai ulun serongan aja lagi lapau-lapau. Pasti orang bulikan baik. Cuma orang bahari itu itulah iman dan kecintaan orang bahari kada sama lagi dengan wayah ini. Wayah ini ceramah jangan lawas sejam tuh gen banyak yang ngerunom. Lawasnya aja. Awak dari rumah belum makan lagi ya. Kada panas talingnya tuh dengar tuh napa kah? Kan diceritakan dalam kitab Dardir. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijr 'inda al-bait muttaji'an baina rujulaini. Manakala Nabi kita Muhammad berada di Hijr Ismail antara dua orang laki-laki, Nabi kita Muhammad ij'atahul Jibril, tiba-tiba datang malaikat Jibril, wa Mikail dan malaikat Mikail, wa ma'ahuma malakun akhar, beserta keduanya banyak malaikat yang lain, tapi yang memimpin peristiwa ini Pak Ai adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Maka Nabi diceritakan dibawa ke samping sumur Zam-Zam. Disitulah terjadi pembedahan min sugratin nahri ila asfali batnih, dari tenggorokan sampai pusat dibedah oleh Sayyidina Jibril tanpa operasi. Kenapa? Yang membedah adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Fastakhraja qalbuhu, maka dikeluarkan hati Nabi Muhammad, dicuci dengan air Zam-Zam dengan 3 kali cucian. Pian jangan menafsirkan, jangan menyangka hati Nabi Muhammad rigat, kada bersih, kada suci. Maaf, Nabi Allah berkehendak kepada kekasihnya Muhammad, hati Nabi Muhammad ingin dibersihkan di atas bersih, suci di atas suci, karena hati Nabi Muhammad kada rigat, yang rigat adalah hati kita. Pian jangan memadahkan, air Zam-Zam itu mulia, air Zam-Zam itu membersihkan hati Nabi, tapi air Zam-Zam mulia karena pernah membasuh hati dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Setiap yang bersandar kepada Nabi Muhammad pasti mulia. Siapa aja? Contoh almarhum Halim mahal dulu sekumpul. Kenapa beliau dimuliakan dari hidup sampai beliau wafat? Karena di hati beliau ada Nabi Muhammad, di hati beliau ada tenggelam karam dengan kecintaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau mutabaah dari ujung kuku sampai ujung rambut, yang beliau memusyahadahkan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba dari yang halus-halus, yang sunnah-sunnah, cara bicara sidin, cara mengajar sidin, cara dakwah sidin, kada pernah melenceng, kada pernah keluar daripada jalur dakwahnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar beliau mulia, wajar beliau dimuliakan. Nampak di mata kita yang awam, lihat kayak apa haulnya. 4,1 juta manusia yang hadir, itu terhitung dari ponsel yang aktif, belum yang kada HP. Berapa juta yang hadir? Siapa apa yang menggerakkan hatinya? Adakah orang mengundang? Adakah orang menyuruh? Tidak. Semua itu hanya tergerak hati dari masing-masing kita.
Siapa yang menyuruh maulah Ales area dari Pangkalan Bun, Sampit, Palangka sampai ke Banjarmasin, yang setiap warung gratis, yang mana bukan kita mencari makanan, makanan yang mendatangi kita. Bahkan bapaksaan orang memberi. Siapa yang menggerakkan hati? Siapa yang mampu menggerakkan hati manusia sebanyak itu melainkan Allah? Kenapa Allah gerakkan hati kita? Karena yang sahibul qaul, orang yang dekat dengan Allah, orang yang mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari sahibul haul. Allah berusaha kumpul, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lalu ini pelajaran bagi kita bahwa hati kita lah yang kotor. Maka disuruh bersihkan hati kita. Hati kita banyak penyakit. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus dikatakan hati itu terbagi 3, Pak. Wa qalbun sahih, wa qalbun marid, wa qalbun mayit. Hati yang bersih, hati yang sakit, hati yang mati. 3 ini pasti ada di dalam diri kita. Bahkan maaf, guru kami Bahri menjelaskan, nangai amun cuma bermakam alim nakai, kada pernah luput, pasti ada terkadang muncul penyakit hati kalau cuma bermakam alim. Lain orang arif billah. Kalau orang arif billah kenal dengan Allah, terbuka hijab dengan Allah, karena salah satu syarat kita terbuka hijab dengan Allah dengan bersihnya hati kita. Cuma orang alimnya amun ada penyakit hati, inya bisa mengembalikan dengan ilmunya, itu pulang untungnya. Kayak baca ramah misalnya, kadang muncul hati, aku nih harap baca ramah. Ilmu berkata, apa hebatnya kau baca ramah jara ilmu? Dede hebatnya. Kenapa ikam masih diundang? Kenapa ikam masih dihormati? Kenapa tangan kamu dicium orang? Satu alasannya, Allah masih sayang dengan ikam, Allah tutupi aib ikam. Sekarang pertanyaannya, siapa manusia yang kada diisi aib? Tuan guru mana yang kada diisi aib? Tapi dengan kasih sayang Allah tutupi sehingga orang kada tahu. Seandainya Allah buka, jangankan ulun tulak ke sini, keluar rumah jin kada sanggup. Kasih sayang Allah masih menutupi. Lagian orang baca ramah ni mana ada hebatnya? Orang baca ramah ni guru lah hebatnya karena pian hendak nangar. Coba pian bulikan berataan. Aku aja ceramah seikong. Itu mengkada hanau gule, mengkada ranyau gile. Ya kan? Han, kerja yang hebatnya. Apa yang hendak disombongkan? Nih penyakit sombong buang. Bapak sombong, kerja yang disombongkan dalam dunia. Semua akan sirna, semua akan berubah. Karena dunia ini menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini menipu. Jangan tertipu dengan dunia, jangan sombong dengan dunia apa yang kita miliki. Orang sugih misalnya banyak berisi sawit, sombong, takun ya, mau kaji mun mati pian kami kubur dengan buah sawit. Kada mau. Tuh yang berisi pabrik semen takuni, bos hendak kamu pian mati kami timbun, kami cor dengan semen. Tuh yang berisi batu bara tuh, cari orangnya. Hendak lamun mati kita uruk dan batu bara tuh. Kada mau juga. Kada ada yang disombongkan dalam dunia ini. Jangan disombongkan, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Cukuplah iblis menjadi pelajaran bagi kita. Malaikat, bahkan guru dari malaikat di surga hendaknya diusir oleh Allah karena punya sifat takabur, karena mau sujud kepada Nabi Adam, membangkang kepada Allah, sombong, selalu mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik darinya, aku lebih hebat darinya, maka dikeluarkan dari surga. Pertanyaannya, kayak apa dengan kita yang belum ke surga sudah harap petantang petenteng, pantaskah masuk surga? Mudah-mudahan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Wa qalbun marid, hati yang sakit. Penyakit dengki jangan dibuang, boy. Jangan dipelihara. Orang dengki sepaling kada tenang orang tuh ya, orang berpenyakitan dengki. Maka penyakit dengki ini pian menyerang ke desa-desa, ke kota-kota. Kebanyakan ibu-ibu tahulah dengki, ibu. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang nukar kipas angin, inya yang kepanasan. Orang nukar kulkas, inya yang menggigil. Orang nukar mobil, mati kada ketahuan. Itulah orang dengki. Kenapa? Kada terima dengan takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada saudaranya. Orang dapat nikmat, inya yang sarik. Rakai muha kayak kerupuk dikacak. Ya orang sebelah, kenapa aja minor itu makin marangot ya. Pai tahu ya yang seikong. Gara-gara kau menukar kipas angin lah kok ya. Kadi ada masalah timbul sarik dengan orang. Itulah penyakit dengki. Dan orang dengki ini hari-hari memikirkan anak mahancur orang aja gawian. Survei membuktikan. Orang Banjar merantau ke Jakarta.
Tetamu orang Cina. Jurang Banjar, kau orang mana? Aku orang Cina. Kau orang mana? Aku orang Banjar. Ujarang Banjar, kau sugih ka Cina? Aku empat begawi. Ujar Cina, aku kada begawi. Tetamu Cina susah. Ujar Cina, ikampang apa gawian? Sama aja Banjar, aku belum dapat gawian. Adalah modal di Banjar, ada aja Banjar, kendaraan buruk. Jual aja Cina, aku ahli bisnis. Kan aku membisniskannya. Banjar ini mau empat aja, jualnya kendaraan. Nah ini duitnya. Kayak apa caranya aja Banjar? Empat ya aku, ujar Cina. Kita mau olah warung beganding. Kau sebelah, aku sebelah. Ujar Banjar, aku berjual apa? Ikam berjual pengobatan ramu-ramuan. Ikampang, aku berjual pengobatan alternatif. Buka hari pertama, sekilo antrian Cina. Banjar seikung jadi orang nukar. Tapi Banjar bersih hati. Kada apa-apa aja Banjar. Mungkin ini bukan rezekiku. Kada sengaja Banjar keluar dari warung. Terlihat tulisan beleho di warung orang Cina bertulisan, siapa berobat pasti sembuh. Ja Banjar ini pangulah laris. Aku ja Banjar mau ulah juga. Namun dangki menurut kada apa-apa. Cuma Banjar mau ulah lebih ekstrim. Apa tulisannya? Sekali berobat 10.000, mun kada ampih ku bayar 100.000. Yakin orang Banjar itu kuat. Mungkin dia coba-cobalah jual misalnya obat tulis isi tuh, mun kada ampih ku bayar 100.000. Coba kan seminggu bangkrut pian. Banyak yang pura-pura garing ke situ. Rami habislah pelanggan Cina ke orang Banjar berataan. Dan setiap obat ampih Cina timbul pikiran kada baik. Jar Cina amun kayak ini mati aku bangkrut. Lihatnya ada tulisan amun kada sembuh bayar 100. Pura-pura garing. Jar Cina aku 100 kali pura-pura garing kali 100.000 berapa ikam bangkrut ikam. Kenapa aja Banjar pina marangut? Aku garing. Garing apa jar Banjar? Mati rasa. Kada tahu manis, kada tahu masam. Ujar Banjar tenang, minum ramuanku pasti kau ampih tahu rasanya apa. Kena dahulu jar Cina, bujur kada tulisan nimun kada ampih ikam bayar 100.000. Pantang orang Banjar mangaramput. Mana ramuannya jar Cina? Salim, ambil ramuan nomor 12. Nomor ramuannya. Hendak diminum sebutul. Jangan jar Banjar, kebanyakan. Sesinduk aja. Minumnya sesinduk. Muaknya. Jar Banjar, kenapa muak? Jar Cina, kenapa rasa tahi kucing? Jar Banjar, dasar bujur, ini dasar tahi kucing. Oh berarti ampih mati rasamu. Jika kau padahkan tahi kambing, berarti salah. Ini dasar bujur tahi kucing. Langsung hendak bulik. Oh Jar Banjar, jangan bulik, bayar dulu 10.000. Paksa membayar 10.000. Orang dangki sekali kadang mau mencari cara lain supaya orang hancur. 3 hari datang pulang. Jar Banjar, garing pulang kah? Garing. Mati rasa kah? Kadek aja. Mbah garing apa ikam? Aku nih garingku sekali ini berat. Garing apa? Gampang kada ingat. Satu tumat aku kada ingat. Oh kada apa-apa aja Banjar. Minum ramuanku pasti ikam ingat. Mana ramuannya aja? Salim, ambil ramuan nomor 12. Ingat kalau tahi kucing bare. Nah, dia jar Cina, itu tahi kucing kemarin kah? Nah aja Banjar belum minum ampih sudah kau. Al-hasad ta'kulul hasanah kama ta'kulun naral khatab. Dengki memakan kebaikan seperti memakannya api akan kayu bakar. Segunung beramal 10 kali naik haji, tapi dengki dengan orang tak akan pernah diterima, hangus terbakar amal ibadah kita. Maka dari itu bersihkan hati kita. Yang kedua, wa mala'uhu hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Dada Nabi ditutup, diisi dengan ilmu, hilim, hikmah, yakin, Islam. Ini pelajaran bagi kita. Ilmu penting. Bu, ilmu penting. Luqmanul Hakim berkata dengan anak, ya bunayya wahai anakku, ikam kada sanggup hidup di dalam dunia di tengah kegelapan illa bil misbah, kecuali dengan lampu. Apa itu lampu? Ail ilm, itu adalah ilmu agama. Pian pai hendak menyekolahkan anak jadi presiden silahkan. Hendak menyekolahkan anak jadi menteri silahkan. Satu pesan Nabi, jangan buta agama, jangan jahil agama. Kalau dia agama pintar, kalau dia ada dibekali dengan agama, andai kata dia jadi polisi, tapi jadi polisi yang beriman. Amunnya jadi tentara yang beriman. Ilmu akan menjadikan jalan yang terbaik. Ilmu yang menunjukkan jalan yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau buta agama, kada tahu dia apa, kada tahu halal, kada tahu haram, kada tahu ampun orang, hantamnya terus,
tak akan selamat anak itu. Kenapa? Orang kada beilmu nang kaya mobil kada belampu. Coba bawa mobil tuh malam gini, kayak kada belampu tuh. Coba kan bawa padang sawit tuh, paling 5 menit habis batang sawit tuh biar rebeh tabreki. Ya kada belampu. Maka dari itu beilmu, anak pondokan gue, anak sekolahkan. Nih nah, kalau ada guru di sini, ada guru TPA, ayo dukung guru tuh. Kita nih kadang-kadang maaf, kalau guru dari luar setengah mati memuliakan, tapi guru di kampung kada tahu menahu, kada berkah kampung. Rancak ulun sampaikan, ulun kadang, ulun ini kenapa? Kasihan melihat guru di kampung, karena ulun biasa belajar di kampung. Ulun pian belajar mengaji karena kampung-kampung bahari sebelum berceramah nih, belajar alif ba ta sa. Makanya ulun lah suah melajari anak orang. Sudah Iqra 6, sudah bisa dilapas. Sekalinya kada turun-turun. Ku datangi kawitannya, Acil, kemana anak pian? Anak pian sudah mulai bisa. Kenapa kada sekolah? Merah aja, kada sekolah. Kami nipang guru aja. Dan abahnya kada bisa mengaji hidup sampai wayah ini. Mual hati kong nek. Ku jawab, amun bayah hidup cilai aja ku babi gin hidup. Terserah dikak aja malah jadi babuy. Sarik ulun, orang anak memintarkan anaknya. Nih nah, guru diperhatikan, pian sedrung meminta banyu penawar hati. Kalau guru anak pian tuh kada pian perhatikan, kada bakalan anak pian tuh berkah, kada bakalan anak pian bisa lakas mengaji. Syaratnya dalam kitab Ta'limul Muta'allim, amun pian belajar anak pian belajar mengaji, amun hendak ilmunya barakah, kalau hendak anak tadi jadi anak soleh-solehah, perhatikan guru yang mengaji. Perhatikan kayak apa guru? Mandem kayak ini aja kah? Perhatikan tuh, lihat kehidupannya. Biar guru tadi apa? Apa guru sekumpul bukan orang sugih, tapi sidin belajar mengaji. Setiap sidin hendak tulak diberi orang tua sidin sebotol apa? Sebotol banyu apa? Minyak tanah. Gasan siapa? Gasan guru yang melajari sidin. Wajar anak sidin alim, wajar anak sidin menjadi wali. Kenapa? Orang tua sidin sangat takzim dengan guru yang melajari anaknya. Ini pelajaran. Jangan juapang diberi minyak sebotol. Ya guru tadi sebutul, lalu memberi minyak sebutul. Gesan apa wayah ini? Nah kiasnya wayah ini guru tadi napa? Amun listrik guru tuh biilun isikan. Tawari guru ada ka gula kadida beri gula. Ada bares ka guru kadida beri bares. Ada bini ka guru kadida beri bini. Ya kan? Kayak itu orang supaya guru tadi itu mendoakan manusiawi. Kalau dia hadiahinya senang, kalau orang senang, nah keluar dari mulut tuh baik. Mudahan anak pian berkah lah, mudahan anak pian ilmu bermanfaat. Keluar dari lisan seorang guru, doa kepada murid dijabah oleh Allah. Soleh anak kita tuh lah, soleh anak kita tuh. Jangan sampai kita nih buta, kada hendak memperhatikan guru yang melajari di kampung. Kasihan guru kita di kampung lah. Ini ada aja yang bapandir, kada usah jangan diberi guru tuh jar. Guru itu aja ikhlas aja, muha ikhlas. Guru tuh manusia juga. Pian hendak babaju sidin hendak juga. Sidin nak makan nyaman, sidin hendak juga. Pian tahu lah, ikhlas tuh wajib. Bujurlah, ikhlas tuh wajib. Tapi menjaga keikhlasan orang lebih wajib. Kadang orang ikhlas jadi kada ikhlas gara-gara kita mengundang orang basalah baruhan. Para seorang satu mat acara orang tulak asalnya ikhlas jar gurunya baca apa nih? Baca maulid. Pas habis baca apa pulang? Baca burdah. Baca apa pulang? Dilail. Baca apa pulang? Tahlil. 3 jam mbak acara, guru belum makan lagi di rumah. Sekali keluar genangan ayam, sekalinya bubur kacang. Dia kapang banyak kacangnya, 5 kali menyendok hanya sangkut kacang. Intukin sangkut 2 biji nerai. Hati siapa yang kada berkata? Jangan guru, pian gen coba undangan dah orang. 2 jam acara, sekali keluar bubur kacang misalnya. Mampu kada muntung pian kada nyambat. Belum sampai ke rumah lagi ada yang berpandir. Aku ya dasar pemalar ya, yang seikong menyahuti dasar keturunannya ya, sampai keturunan orang sampai ya. Nah, jaga keikhlasan orang tuh ya kak. Ayo ulun kadang nih aja ceramah sampai kemana-mana. Nih ulun belum bulik guru hampir sudah 20 hari kada bulik.
dari tanggal 26 2024 sampai ini katanya 20 hari setahun. 2024 sampai 2025 setahun kada boleh. Ada misalnya orang bapandir, dah aja cari amplop muha. Tahu kan niat ulun? Niat orang tuh inya aja yang tahu dengan Allah Taala. Betul kada? Padahal kena mencari amplop Allah. Ulun kan ceramah kada suah mikirkan amplop. Isinya kada suah juga. Kita ni berdakwah ni bari orang alhamdulillah. Kada diberi tunggui gitu. Bagaya lah bagaya. Inya kayak itu baca ramah itu pian orang tahu aja, orang ada ilmunya. Baca ramah mengharap bayaran, baca ramah berharap bayaran, berdakwah bertarif itu hukumnya berdosa. Gana lagi dosanya mau undang penceramah kada dibayar itu. Kada ini melajari supaya saling paham. Guru yang baik kada pernah mengharapkan sesuatu dari imbalan siapapun, tapi murid yang baik inya tahu bagaimana cara memuliakan gurunya. Paham kada? Paham lah. Kayak itu kita mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak kita, ulun ingatlah. Ulun ni lahir tahun 80-an. Di Sulong toh sama aja di sini juga. Bahari kada ada lampu. Tapi ulun ingat setiap habis maghrib hampir setiap pergi rumah orang belajar ngaji. Nah, menghidupkan colok. Latak lubang hidung. Ngaji kita. Coba kan kadang ngaji, masak awak kita dipukuli kawitan. Wayah ini mana ada? Kadang ngaji kan kada. Terserah kemam. Itu wayah ini. Habis maghrib boleh cek ada kada yang baca. Ada. Yang ada abah HP. Nini gin HP. Kai HP. Cucu yang hanya lahir tuh gin main HP. Kada ini fakta. Nah disitulah kita bahwa agama kita ini semakin akhir zaman semakin mundur dan mundur. Nah acara nangka ini untuk membangkitkan semangat kita agar supaya kita perhatikan anak keluarga kita Pak. Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita sabarataan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mati beriman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan dapat kita amalkan. Ihdinas siratal mustaqim billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan kita yaitu Guru Ahmad Rohadi Aswawi dari Pangkalabun. Semoga kita semua bisa memetik hikmah